Topik adalah suatu ide pokok yang menjadi dasar atau fondasi suatu karangan. Yang kedua yaitu tema. Tema adalah gagasan utama atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi biasanya tema itu tersirat sebuah makna yang ingin disampaikan oleh sang penulis dalam karangannya. Nah, jadi topik itu masih mengandung hal yang umum, sementara tema itu lebih spesifik dan lebih terstruktur. Misalnya, kita mengambil topik kebersihan lingkungan, lalu temanya bisa kita ambil peran masyarakat dalam kebersihan lingkungan. Yang ketiga yaitu kerangka karangan. Kerangka karangan adalah susunan ide yang dibuat sebelum menulis sebuah karangan. Nah, kerangka karangan ini berfungsi agar tulisan lebih sistematis dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu hubungan antara topik, tema, dan kerangka karangan. Yang pertama yaitu topik sebagai fondasi. Tanpa ada topik yang jelas, penulis akan kesulitan untuk menentukan arah tulisannya. Yang kedua yaitu tema sebagai penyempurnaan topik. Karena tema itu berfungsi untuk menentukan fokus dan tujuan. Jadi tulisan lebih spesifik dan terarah. Ketiga yaitu kerangka karangan sebagai alat organisir. Nah, kerangka karangan itu berfungsi untuk mengorganisir ide-ide dari topik dan tema. Jadi tulisan bisa lebih terstruktur dan logis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Yang pertama tentu saja kita harus menentukan topik dan tema. Yang kedua, mengumpulkan bahan dan data. Yang ketiga, membuat daftar ide pokok. Yang keempat, mengelompokkan ide pokok tadi. Lalu yang kelima, menyusun kerangka karangan. Nah, menyusun kerangka karangan itu terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Selanjutnya yaitu tantangan dalam menentukan topik, tema, dan kerangka karangan. Yang pertama itu tantangan menentukan topik. Nah, biasanya topik itu bisa terlalu luas dan terlalu sempit. Penulis juga sering kesulitan untuk mencari topik itu. Yang kedua, tantangan untuk menentukan tema. Nah, tema itu kita bisa saja tidak relevan atau kurang spesifik dengan topik yang kita ambil. Yang ketiga, tantangan untuk menentukan kerangka karangan. Nah, bisa saja kerangka karangan kita juga tidak terstruktur atau kurangnya ide pendukung. Jadi, kesimpulannya yaitu topik adalah fondasi awal untuk menentukan arah sebuah tulisan kerangka. Lalu, tema memudahkan penulis untuk memperjelas ide utama yang ingin disampaikan, dan kerangka karangan berfungsi untuk menstruktur ide pokok dari topik dan tema tadi agar lebih spesifik dan mudah dipahami.